Politik sihir versus politik logika. Ozzy S. Sudiro. Aktivitas sihir-menyihir adalah proses mempengaruhi objek dengan cara ilutif, rasionalisasi, dan akal-akalan. Mereka disebut ilusionis. Karena mereka mengadu-adu wilayah kesadaran yang lemah, telah mengkorup kesadaran dan memanipulasi imajinasi bagi jiwa-jiwa emosionalisme. Sihir tidak efektif terhadap mereka yang kuat, cerdas dengan kesadaran yang tinggi dalam logika dan nurani. Sihir tidak selalu bermakna magis. Sihir dapat bekerja dalam pola apa saja dengan maksud mempengaruhi massa. Aktivitas sihir bisa beroperasi melalui ucapan, tulisan, gerakan, teknologi, karikatur, organisasi, permainan bahasa dengan perjuangan kata-kata tanpa makna. Paham demokrasi adalah sihir, dan efek sihir ini telah menjangkiti otak manusia sedunia. Hanya sedikit orang yang telah tercerahkan akalnya yang memang selalu imun dan kebal dari pengaruh sihir. Demokrasi amburadul sangat tidak ilmiah dan efeknya sangat menderitakan umat manusia. Karena asas demokrasi adalah suara rakyat, suara Tuhan. Suara rakyat, suara kebenaran mutlak dan hakiki yang tidak dapat diganggu-gugat. Ketika rakyat dibuat bodoh atau dibodohi dan hedonis, di mana mereka apatis tidak lagi peduli terhadap nasib bangsa dan negerinya, suara mereka mudah dibeli dengan harga yang sangat murah, mengharapkan nasi kotak dari seragam kotak yang sudah berupaya mengkotak-kotak, rakyat terbelah oleh yang tidak punya otak hingga lahir ego sektoral, mulai egosentris dan etnosentris. Para bedebah dan kurcaci, yaitu kapitalis dengan modal tak terhingga, kemudian memilih para hedonis yang akan difeodalkan untuk memuluskan program ambisinya, kapitalisme mereka pada tingkat kebijakan. Dengan modal besar tadi, mereka dapat mendudukan siapa saja yang mereka inginkan untuk menjadi boneka-boneka cerdas, padahal mereka tak ubah layaknya badut berakrobat di pasar malam penuh lucu dan menawan, atau remote control yang mudah dikendalikan, sekaligus dungu sebagai perpanjangan tangan, diobral dengan bandrol menggiurkan oleh buzzer picisan, bahkan wartawan LGBT, pagi wartawan malam relawan ikut berperan, ternyata yang dijual barang imitasi kualitas murahan. Mereka telah menyihir masyarakat dengan istilah terpilih sangat demokratis. Akal cemerlang tidak tertipu dengan gegap gempitanya istilah demokrasi. Bagi akal cemerlang, suara Tuhan adalah suara rakyat. Rakyat harus dicerdaskan dan ditingkatkan kesadarannya, sehingga mereka memiliki kesadaran politik yang luhur dan bermartabat. Peduli pada nasib bangsa jangka pendek dan panjang, dapat membedakan mana benar mana salah, mana pemimpin yang bermartabat dan mana yang dadakan abrakadabra, akal-akalan alias sulapan. Hal ini tidak terbantahkan pengulangan sejarah dari masa ke masa melalui peradaban, bahwa kekuatan pemimpin absolut dan otoritarianisme hanya dipimpin oleh raja-raja. Mulai dari Fir'aun penentu kebijakan, seorang raja juga tidak lepas dominasi adanya para pembisik, penjilat, hingga penyihir. Kultur ini sangat kuat, bahkan mewariskan peradaban yang masih dianut oleh bangsa di dunia. Hanya saja dengan cara yang berbeda, hal ini disesuaikan dengan peradaban maju kekinian. Buta yang terburuk adalah buta politik, seperti ungkapan Bertolt Brecht, seorang penyair Jerman. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, minyak goreng, harga beras, harga kacang, harga tepung, biaya sewa, harga ikan, harga telur, harga sepatu dan obat, biaya tarif listrik, dan seterusnya. Semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi busyuk, pejabat buruk, hingga rusaknya perusahaan nasional dan multinasional. Ketika rakyat sudah berketuhanan dan berkemanusiaan, maka proses politik terjadi secara musyawarah yang dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsa yang paling tinggi kesadarannya untuk hasil pembangunan yang membawa pada keadilan bagi seluruh rakyatnya. Indonesia butuh pemimpin rakyat sebagai penentu kebijakan, bukan pemimpin remote control untuk kepentingan balas budi, black market, dan transaksional yang hanya memberi kemakmuran jasmani kepada para bedebah dan kurcaci ruling party. Karena rakyat butuh gizi, bukan janji-janji. Memang baik menjadi pemimpin, namun lebih penting menjadi pemimpin yang baik. Apakah kamu termasuk telah terkena sihir atau sudah imun terhadap virus sihir? Hanya kecerdasan intelektual yang mampu menangkalnya. Semua tinggal pilihan antara rumah idaman dan rumah kuburan. Karena akibatnya hanya kamu sendiri yang menanggung beban. Ozzy S. Sudiro.